Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Senin tanggal 13 tahun 2023. Kembali kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Pada saat pagi yang indah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih atas setiap rencana dan kebaikan yang telah Tuhan persiapkan dalam hidup kami. Saat ini, di tengah rasa ungkapan syukur dan terima kasih kami bersama-sama akan mempersiapkan hati dan hidup kami untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Terjadilah kuasa-Mu Tuhan atas kehidupan kami semua. Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman ini disampaikan kepada kami, kami dapat menerimanya dengan hati yang penuh dengan syukur, dan kami pun akan setia melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu di mana saja mendengarkan firman ini, sehingga firman ini akan menjadi pelita dalam setiap kerja dan karya kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita bersama diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27 di bawah judul perikop Ribka dipinang bagi Ishak. Demikian bunyinya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah, yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari,
waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadi begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberikan minum. Diamlah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuhan anakku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya hari tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan firman Tuhan yang telah bersama kita dengar, bahkan kita baca secara bersama, mungkin dalam perjalanan kehidupan kita sering berhadapan dengan berbagai macam keputusan yang harus kita ambil dalam perjalanan hidup ini. Apakah dalam dunia kerja kita perlu pindah tempat bekerja demi kemajuan karir kita? Pun dalam masa depan anak, tentu kita sering bertanya, kemana kita harus menyekolahkan anak-anak kita? Komitmen apa yang harus kita setujui dan mana yang bisa kita tolak? Kita tentu ingin tahu apa
yang menjadi kehendak Tuhan untuk hal-hal semacam ini. Dalam bagian firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, Abraham tahu bahwa Allah bermaksud memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya, sehingga orang Kanaan harus disingkirkan. Lalu keturunan Ishaklah nantinya yang bertugas mengusir bangsa Kanaan. Oleh karena itu, Ishak tidak boleh menikah dengan wanita Kanaan karena dapat memungkinkan berbagai macam hal, sebab penyebab bahkan kemunduran iman di kemudian hari jika Ishak beristrikan orang yang tidak seiman. Bisa saja anak dari Ishak nanti mengikuti iman ibunya sehingga tidak mengimani Allah yang diimani oleh Abraham. Dengan melihat hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara, hal ini jelas tidak sesuai dengan kehendak Allah dalam firman Tuhan saat ini. Itulah sebabnya dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8, Abraham bermaksud mencarikan istri bagi Ishak dari kalangan sanak saudaranya. Maka ia menyuruh hambanya Eliezer pergi ke tempat keluarganya untuk mencarikan istri bagi seorang Ishak. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat penting hal ini bagi Abraham dapat kita lihat dari permintaan agar hambanya bersumpah dalam nama Tuhan yang empuhnya langit dan bumi dalam ayat yang ketiga, bahwa ia akan melakukan permintaan Abraham. Sampai 2 kali Abraham mengingatkan hambanya untuk tidak membawa Ishak ke negerinya. Karena Abraham tahu bahwa Allah telah memanggil dia keluar dari negeri asalnya dan menjanjikan negeri baru yang berkelimpahan. Maka ia atau keturunannya tidak boleh kembali ke sana sesuai ketetapan Allah bagi Abraham. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali dalam bagian firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Abraham begitu serius menerapkan kehendak Tuhan. Dia bukan hanya bisa menuntut janji Allah, tetapi bersedia juga mematuhi kehendak Allah dalam rangka penggenapan rancangan Allah bagi hidupnya dan keturunannya. Hal ini sangat menarik bagi kehidupan kita, karena ini menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara. Apakah kita melakukan segala sesuatu dalam koridor penggenapan rancangan Allah bagi hidup kita? Apakah ambisi terhadap anak-anak kita tetap didasarkan pada penggenapan kehendak Allah atas hidupnya juga? Kiranya teladan Abraham menolong kita, menolong saya dan saudara untuk terus menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketetapan dan rancangan Allah dalam setiap kerja dan karya kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa, kita menaikkan syukur kebenaran firman Tuhan serta syafaat kita berdoa. Sungguh sempurna kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah lalai dalam menepati janji dan menjawab setiap doa-doa kami. Sebab kami percaya bahwa ketika kami meletakkan dasar iman kami kepada Engkau, maka hal-hal besar di luar akal pikir dan kemampuan kami, Tuhan Allah yang selalu terjadi atas hidup
dan menepati janji kepada kami. Kami boleh belajar dari keteladanan iman seorang Abraham, dan biarlah kami pun boleh menjadi orang yang beriman teguh kepada Allah. Kami boleh menjadi pribadi yang kuat, kami boleh menjadi pribadi yang tangguh, dan melewati itu semua kami percaya bahwa doa dan firman semakin membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu atas hidup kami ya Bapa, agar kami dapat melakukannya dalam setiap kerja dan karya kami. Dan bahkan kami percaya ketika kami mampu memaknai kebenaran firman-Mu dan karya-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya Roh Kudus yang Engkau janjikan akan bekerja atas hidup kami, Roh Kudus yang Engkau janjikan akan menyertai kehidupan kami. Kini Bapa, kami bersatu hati dalam syafaat kami, teristimewa dengan satu hati, satu iman, satu harapan dalam Yesus Kristus. Kami mendukung, kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di kawasan Resort Puruk Jahu, terkhusus jemaat Hobarakonot. Kami percaya dalam perjalanan hidup yang sudah dilalui, dalam perjalanan hidup yang sudah dijalani, jemaat Hobarakonot sudah dibentuk oleh Tuhan dalam menghadapi berbagai macam hal. Mereka sudah dikuatkan, mereka sudah semakin dimampukan, mereka sudah semakin diikatkan dengan kebersamaan cinta kasih di dalam Tuhan. Kami mohon kepada Allah yang memberkati kehidupan pekerjaan, rumah tangga, sidang jemaat-Mu, agar berkat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, sehingga sidang jemaat-Mu dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pula ya Bapa, kami berdoa bagi para hamba dan pelayan Tuhan, pendeta, penetua bahkan diakon yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani, membina jemaat di sana. Kami percaya sungguh bahwa Engkau memakai para hamba dan pelayan sekalian dengan kuasa-Mu untuk melakukan pelayanan mereka, dan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama kami. Biarkan para hamba dan pelayan Tuhan dapat melakukannya dengan sukacita, tetap menjadi orang yang rendah hati, karena kami percaya ketika Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab itu, biarlah mereka boleh melakukannya dengan sukacita, dan biarlah kehidupan mereka semakin Tuhan berkati dan Tuhan pakai. Ya Bapa, dalam Yesus Kristus, seluruh pekerjaan kami sepanjang hari ini biarlah kami alaskan dalam tangan Tuhan, baik kami sebagai petani, swasta, honor, PNS. Kiranya kerja karya yang kami lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan senantiasa mendapatkan berkat sukacita di hati kami masing-masing, karena percaya kasih setia Tuhan pada saat ini yang lebih tinggi dari langit, bahkan berkat Tuhan hal yang sama bahkan lebih sekalipun kami percaya akan dicurahkan pada hari ini bahkan selamanya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan berterima kasih. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.